Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sancia Putri Azahra dengan NIM 119303088. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara semester 2 kelas B. Nama mata kuliah ini adalah Pengantar Ilmu Politik, di mana jumlah SKS-nya adalah 2 SKS dan dosen pembimbingnya adalah Lutfi Fahrul Rizal, SSY/MH. Tujuan mata kuliah ini adalah agar kita dapat mempelajari lebih dalam, setidaknya dalam dasar-dasar ilmu politik. Untuk pertemuan pertama membahas tentang mahasiswa dan dosen sebagai identitas kita saat ini. Keterangan hadir dan pokok bahasannya adalah dikatakan sebenarnya mahasiswa adalah orang yang belajar dan terdaftar di perguruan tinggi. Tentunya ada banyak perbedaan antara mahasiswa dengan siswa. Maha artinya tinggi. Berarti mahasiswa adalah level tinggi dari siswa. Dan diharapkan mahasiswa ini dapat membawa perubahan di masyarakat demi kebaikan semuanya. Ada pula pembahasan mengenai dosen dan pengajar, guru pengajar. Sebenarnya tidak ada banyak perbedaan, hanya saja dosen lebih bertanggung jawab dalam memberikan materi. Mengerti atau tidak diputuskan pada mahasiswanya masing-masing. Sedangkan guru pengajar bertanggung jawab bahkan sampai siswa itu lulus dari sekolah menengah. Untuk materi pertemuan kedua membahas tentang ilmu politik, keterangan hadir. Pokok bahasanya adalah ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa mendapatkan apa, di mana dan bagaimana. Ada pula ruang lingkup dalam ilmu politik. Yang pertama adalah masyarakat, yang kedua negara, yang ketiga wilayah, yang keempat penduduk, yang kelima adalah pemerintah, yang keenam adalah kedaulatan, selanjutnya ada kekuasaan dan legitimasi. Ada pula pendekatan dalam ilmu politik, yaitu pendekatan normatif. Pendekatan ini mempelajari tentang masyarakat. Selanjutnya pendekatan struktural, di mana hal ini mempelajari tentang struktur pemerintah. Selanjutnya ada pendekatan perilaku. Hal ini mempelajari tentang perilaku individu. Dan selanjutnya adalah pendekatan rasional, di mana kita mempelajari tentang bagaimana memilih dalam pemilu. Selain itu, ada pula bidang kajian dalam ilmu politik. Yang pertama adalah teori politik, yang kedua adalah lembaga, yang ketiga partai, yang keempat kebijakan, dan yang kelima pembangunan. Untuk materi di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ketiga, ada materi tentang demokrasi, di mana yang dilakukan secara daring. Keterangan hadir, pokok bahasan ini membahas tentang pengertian demokrasi, di mana demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos ini berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Berarti dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat. Selain itu ada pula bentuk demokrasi yang sering ditemui. Yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi ini adalah suatu bentuk demokrasi di mana rakyat memberikan suara dalam menentukan keputusan secara langsung. Dan selanjutnya adalah demokrasi perwakilan, di mana rakyat memilih perwakilan melalui pemilu untuk menyampaikan keputusan mereka, atau kita kenal dengan Dewan Perwakilan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam demokrasi. Prinsip yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Yang kedua adalah jaminan hak asasi manusia. Dan yang ketiga ada
pemilihan yang luberjurdil. Yang keempat ada persamaan di depan hukum. Selain itu, untuk materi selanjutnya di pertemuan keempat membahas tentang pembatasan kekuasaan. Keterangan hadir dan pokok bahasan ini membahas bahwa pembatasan kekuasaan itu adalah suatu ciri dari negara hukum. Selanjutnya ada pembagian fungsi kekuasaan yang tercantum pada trias politika. Yang pertama ada lembaga legislatif, di mana lembaga ini berwenang membuat undang-undang dasar. Selanjutnya ada lembaga eksekutif yang berwenang melaksanakan pemerintahan. Yang ketiga ada lembaga yudikatif, di mana lembaga ini berwenang akan lembaga kehakiman seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Untuk materi di pertemuan kelima, keterangan hadir, pokok bahasan ini membahas tentang hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia ini memiliki pengertian hak-hak yang dibawa manusia sejak lahir. Lalu ada beberapa sedikitnya undang-undang yang membahas tentang hak asasi manusia. Yang pertama, Undang-Undang Pasal 28A tentang hak hidup. Selanjutnya ada Undang-Undang Pasal 28B yang mengatur tentang hak berkeluarga. Selanjutnya ada Undang-Undang Pasal 28D yang mengatur tentang kebebasan berpendapat. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Selanjutnya ada hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Untuk pertemuan ke-6 ini kita membahas budaya, sosialisasi, dan komunikasi politik. Keterangan hadir dan pokok bahasan ini yang pertama membahas pengertian masing-masing pokok bahasan. Yang pertama, budaya politik. Budaya politik ini adalah pola perilaku masyarakat dalam kebudayaan bernegara, dalam kehidupan bernegara. Budaya politik adalah pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dan selain itu ada pula sosialisasi politik, di mana merupakan komponen utama dari sebuah sistem politik. Dan selanjutnya ada komunikasi politik, di mana komunikasi ini melibatkan peran pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Ada pula hubungan antara ketiganya dapat disimpulkan bahwa sebagai proses politik, komunikasi berperan menghubungkan bagian-bagian dari sistem politik, dan sosialisasi politik dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu negara. Yang untuk pertemuan ke-7 membahas tentang partisipasi politik, perwakilan politik, partai politik, dan juga sistem. Keterangan hadir, pokok bahasan ini seperti biasa menjelaskan bagaimana pengertian masing-masing pokok bahasan. Yang pertama, untuk pengertian dari partisipasi politik, yakni adalah keikutsertaan warga negara dalam proses politik. Sedangkan untuk perwakilan politik berarti menggambarkan adanya seorang atau sejumlah orang yang memiliki kewenangan dan kekuatan untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Dan untuk partai politik sendiri memiliki arti sebuah organisasi atau kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama untuk mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan. Ada pula sistem-sistem partai politik yang dikenal. Yang pertama adalah sistem partai tunggal, di mana dalam sistem partai tunggal ini hanya ada satu partai yang berkuasa dalam suatu wilayah atau negara. Selanjutnya yang kedua ada sistem duipartai, di mana dalam sistem ini
ada dua partai yang berkuasa dalam suatu wilayah atau negara, dan satu partai berperan sebagai penguasa dan yang satunya berperan sebagai oposisi. Dan yang terakhir adalah sistem multipartai, di mana sistem ini melibatkan banyak partai dalam sistem pemerintahannya, seperti contohnya Indonesia. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dalam review materi offline mata kuliah pengantar ilmu politik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.